Bab 4, The Millionaire Next Door. Anda tidak ditentukan oleh kendaraan Anda. Subbab yang pertama, mereka percaya bahwa kemapanan keuangan lebih penting ketimbang menunjukkan status sosial yang tinggi. Dalam pandangan milioner yang berhasil mencapai kekayaan dari nol, fokus utama mereka adalah mencapai stabilitas finansial yang berkelanjutan daripada mencoba terlihat kaya di mata orang lain. Mereka hidup dengan prinsip hemat dan menjaga efisiensi dalam menjalankan rumah tangga dan bisnis mereka. Misalnya Tuan Alan, seorang super PAW atau prodigious accumulator of wealth yang menjalankan bisnis manufaktur dengan sukses, lebih memilih hidup sederhana dan tidak merasa perlu memamerkan status sosial melalui barang mewah. Bagi orang seperti Tuan Alan, akumulasi kekayaan adalah tanda kinerja finansial yang baik, bukan konsumsi barang mewah yang hanya memberikan kepuasan sementara. Lalu pada subbab yang kedua, tolong jangan menghadiahkan Rolls Royce. Tuan Alan menunjukkan betapa barang-barang mewah dapat memberikan gaya hidup konsumtif yang tidak diinginkan. Ketika dia ditawarkan sebuah Rolls Royce sebagai hadiah, dia menolaknya. Mengapa? Karena dia menyadari bahwa barang-barang status seperti itu akan memicu kebiasaan baru, seperti harus memiliki aksesori atau penampilan yang sesuai dengan mobil tersebut. Hal ini bertentangan dengan gaya hidup hemat yang telah dia jalani. Rolls Royce baginya bukanlah bagian dari gaya hidupnya yang efisien, dan dia merasa mobil itu hanya akan menjadi beban sosial serta finansial. Prinsipnya adalah, produk status tidak boleh mengubah seseorang atau mengganggu fokus mereka dalam mencapai kemapanan finansial. Lalu pada subbab yang ketiga, membeli mobil gaya milioner. Sebagian besar milioner tidak membeli mobil baru atau mobil mewah dengan harga selangit. Mayoritas dari mereka membeli mobil buatan Amerika seperti Ford dan Cadillac dengan harga yang masuk akal. Mereka lebih memilih kendaraan yang memiliki nilai jangka panjang, seperti mobil bekas yang berkualitas yang dapat digunakan untuk waktu yang lama tanpa harus menghabiskan terlalu banyak uang. Bagi mereka, mobil hanyalah alat transportasi, bukan simbol status sosial. Bahkan beberapa milioner memilih untuk menurunkan kelas mobil mereka untuk lebih hemat, daripada terus membeli mobil mewah yang hanya mempercepat penurunan kekayaan mereka saja. Pada subbab yang keempat, tipe mobil. Milioner cenderung membeli mobil yang memiliki reputasi bagus dalam hal keandalan dan nilai jual kembali. Mobil buatan Amerika, terutama Ford, Cadillac, dan Chevrolet, mendominasi pilihan mereka. Di sisi lain, hanya sebagian kecil milioner yang membeli mobil mewah buatan Eropa, seperti Mercedes atau BMW. Mereka melihat mobil sebagai pembelian yang fungsional, bukan sebagai cara untuk menunjukkan kekayaan. Pilihan mereka didasarkan pada logika ekonomi, bukan prestis. Sebagai contoh, Jeep Grand Cherokee adalah salah satu model yang paling populer di kalangan milioner, karena menawarkan kombinasi harga, nilai, dan fungsi yang baik. Lalu pada subbab yang kelima, tingkah laku membeli. Ada 4 tipe pembeli mobil di kalangan milioner. Yang pertama, loyalis mobil baru. Mereka yang selalu membeli mobil baru dan setia pada dealer tertentu. Mereka menghargai kenyamanan dan merasa bahwa waktu mereka lebih berharga daripada menghabiskan energi untuk mencari harga yang lebih rendah. Yang kedua, pembanding harga mobil baru. Pembeli yang agresif dalam mencari penawaran terbaik dan siap bernegosiasi untuk mendapatkan diskon besar. Yang ketiga, loyalis mobil bekas. Mereka yang membeli mobil bekas berkualitas dari dealer yang dipercaya karena mereka menganggap depresiasi mobil baru terlalu tinggi. Yang keempat, pemburu harga mobil bekas. Orang yang selalu mencari mobil bekas dengan harga termurah
seringkali menghabiskan banyak waktu untuk mendapatkan penawaran terbaik. Pada subbab yang keenam, cenderung mobil baru loyal pada agen. Pembeli dalam kelompok ini adalah mereka yang lebih memilih kenyamanan daripada harga. Mereka selalu membeli mobil baru dan setia pada dealer tertentu karena percaya bahwa dealer tersebut memberikan paket layanan terbaik, meskipun harganya mungkin sedikit lebih tinggi. Bagi mereka, loyalitas pada agen mengurangi kerumitan dan mereka merasa bahwa fokus mereka lebih baik diarahkan pada pekerjaan untuk menghasilkan pendapatan daripada menghabiskan waktu mencari diskon mobil. Lalu pada subbab yang ketujuh, cenderung mobil baru membandingkan agen. Pembeli ini sangat agresif dalam mencari penawaran terbaik. Mereka berbelanja dari satu dealer ke dealer lainnya, selalu mencari diskon terbesar. Mereka siap menawar hingga mendapatkan harga yang paling menguntungkan. Berbeda dengan loyalis, kelompok ini seringkali membeli mobil yang sedikit lebih murah karena mereka memanfaatkan penawaran dan diskon untuk menghemat uang. Pada subbab ke-8, lelang untuk memenangkan pembelian Anda. Jika ingin menghemat waktu membeli mobil, Anda bisa mencoba metode yang lebih efisien seperti Tuan Mark R. Stewart. Ia mengirim faks ke 6 dealer Ford untuk meminta penawaran, daripada mengunjungi mereka satu persatu. 3 dealer merespon dengan harga bersaing, dan ia memilih salah satunya. Strategi ini menunjukkan bahwa dengan komunikasi jarak jauh, Anda bisa mendapatkan penawaran terbaik tanpa perlu repot berkeliling. Lalu pada subbab yang ke-9, cenderung mobil bekas loyal pada agen. Kelompok ini percaya bahwa mobil bekas menawarkan nilai terbaik. Mereka memilih mobil yang sudah mengalami depresiasi awal, tetapi masih dalam kondisi yang baik. Mereka membeli dari dealer yang mereka percayai, dan seringkali kembali ke dealer yang sama untuk pembelian berikutnya. Pendekatan ini memungkinkan mereka untuk membeli mobil dengan harga yang jauh lebih rendah daripada membeli mobil baru, sambil tetap mendapatkan kendaraan yang berkualitas tinggi. Lalu pada subbab yang ke-10, cenderung mobil bekas pembelanja. Kelompok ini paling peka terhadap harga dan sangat agresif dalam mencari penawaran terbaik. Mereka seringkali membeli dari penjual, individu, atau agen penyewaan mobil bekas. Mereka tidak setia pada dealer tertentu dan selalu siap bernegosiasi untuk mendapatkan harga terendah. Proses pembelian mereka bisa memakan waktu berbulan-bulan, tetapi mereka merasa puas ketika berhasil mendapatkan penawaran terbaik. Lalu pada subbab yang ke-11, apa yang diungkapkan dari kebiasaan membeli? Tingkah laku membeli mobil mengungkapkan banyak tentang kebiasaan keuangan seseorang. Milioner cenderung lebih berhati-hati dalam pengeluaran besar seperti mobil. Mereka tidak mengejar status melalui kendaraan mereka, melainkan fokus pada akumulasi kekayaan melalui pengeluaran yang bijak. Berbeda dengan kebanyakan orang yang tidak kaya, seringkali mereka menghabiskan lebih banyak uang untuk barang-barang konsumsi. Para milioner lebih memilih untuk menghemat dan berinvestasi. Lalu pada subbab yang ke-12, milioner yang menjadi pembelanja mobil bekas. Orang kaya yang memilih untuk membeli mobil bekas seringkali memiliki kekayaan bersih yang lebih tinggi, meskipun pendapatan mereka tidak setinggi kelompok lain. Gaya hidup hemat, termasuk dalam pembelian mobil, memungkinkan mereka untuk menyisihkan lebih banyak uang untuk investasi yang pada akhirnya meningkatkan kekayaan mereka. Mereka memahami bahwa mobil hanyalah aset yang menurun nilainya dan lebih memilih untuk mengalokasikan dana mereka pada aset yang dapat meningkatkan kekayaan. Lalu pada subbab yang ke-13, kehematan berbuah kekayaan. Gaya hidup hemat bukan hanya sebuah kebiasaan, tetapi juga strategi yang membawa keuntungan finansial. Orang yang hemat dapat mengalokasikan lebih banyak pendapatan mereka untuk investasi.
Para milioner dalam kelompok ini mengelola pengeluaran mereka dengan sangat hati-hati, menggunakan anggaran yang ketat untuk memastikan bahwa mereka tidak menghabiskan uang secara berlebihan. Lalu pada subbab yang ke-14, studi kasus. Yang pertama, Tuan JS, CPA, cenderung membeli mobil baru yang loyal pada agen. Tuan JS adalah contoh orang kaya yang setia pada dealer mobil tertentu karena dealer tersebut juga merupakan klien akuntansi bisnisnya. Ini menunjukkan bahwa hubungan timbal balik seringkali mempengaruhi keputusan finansial para milioner. Mereka lebih memilih melakukan bisnis dengan orang-orang yang sudah memiliki hubungan kerja dengan mereka, karena ini memberikan keuntungan jangka panjang, baik dalam harga maupun pelayanan. Yang kedua, Tuan TF pialang saham, pembeli mobil bekas yang loyal pada agen. Tuan TF, seorang pialang saham, menikmati membeli mobil bekas berkualitas dari dealer yang sama. Dia menggunakan hubungan bisnisnya dengan dealer tersebut untuk mendapatkan harga yang lebih baik, dan pada gilirannya memberikan referensi kepada kliennya. Ini menunjukkan bahwa jaringan profesional sangat penting dalam menjaga efisiensi keuangan. Pada subbab yang ke-15, pengarang Tom Stanley menjual mobil. Penjualan mobil bekas juga memerlukan strategi. Tom Stanley menjual mobilnya dengan cermat, memilih untuk menunggu pembeli yang benar-benar tertarik daripada menerima tawaran yang lebih rendah. Dia menggunakan pendekatan yang sama seperti para milioner lainnya, yaitu tidak terburu-buru dalam membuat keputusan finansial besar, seperti menjual mobil. Lalu pada subbab yang ke-16, seorang profesor yang hidup hemat memiliki UAW untuk tetangga. Contoh profesor yang hemat menunjukkan bahwa seseorang tidak perlu memiliki penghasilan yang tinggi untuk menjadi kaya. Dengan hidup di bawah kemampuan finansial mereka dan selalu memilih untuk berinvestasi daripada konsumsi, mereka bisa mengumpulkan kekayaan. Meskipun tetangganya berpenghasilan lebih tinggi, mereka seringkali lebih miskin karena gaya hidup konsumtif yang mereka jalani.